You are now hearing LivePod, PPI Liverpool Podcast. Living in New Era of Liverpool. Bersama kami, PPI Liverpool akan membahas info menarik seputar kehidupan pelajar Indonesia di Liverpool. Mulai dari sport, music, info tentang beasiswa dan perkuliahan, traveling and food, leisure, dan info menarik lainnya. So, stay tuned. Dalam episode kali ini, kami akan membahas mengenai beasiswa dengan tema scholarships, info and sharing session. Kali ini kita akan dipandu oleh salah satu teman kita, Ariadne Prawita atau Anne, yang sedang menempuh studi masternya di Liverpool John Moores University. Untuk lebih jelasnya beasiswa-beasiswa apa saja yang akan kita bahas, serta siapa saja sih teman-teman yang akan sharing pengalamannya, mari kita sambut Ariadne. Oke, halo semua para penonton LivePod Liverpool Podcast. Hari ini sebenarnya kita ada sesi terupdate dari PPI Liverpool Podcast. Kita akan mendatangkan anak-anak baru di Liverpool yang mendapatkan beasiswa. Nah, sebenarnya podcast ini kita bantu juga untuk mempersiapkan teman-teman yang mau mengajukan beasiswa untuk tahun depan. Jadi pantengin terus untuk sampai podcast selesai. Untuk narasumber kali ini kita datangkan 3 orang teman-teman PPI Liverpool. Untuk yang pertama, kita kedatangan Agatha Puspitasari atau kita panggil sebagai Agatha. Halo Agatha. Hai. Ya, dulunya Agatha itu S1-nya di Universitas Brawijaya dengan program studi biologi. Kemudian dia melanjutkan bekerja di Eijkman Institute for Molecular Biology sampai sekarang. Untuk info-info scholarship-nya nanti kita akan tanya di pembahasan selanjutnya. Kita lanjut ke orang kedua yang nggak kalah menariknya. Ini adalah wanita kedua yang sangat amat kuat di Liverpool. Namanya Banisa Aulia Ardiani. Kuat. Kita panggilnya Mbak Nisa. Halo Mbak Nisa. Halo. Jadi sebagai background-nya ini Mbak Nisa dulunya kuliah di Institut Teknologi Bandung, bidang studi arsitektur, kemudian melanjutkan lagi kuliah S2 magisternya di University of Nottingham di bagian Science Sustainability Building Teknologi. Dan sekarang nanti kita akan lihat update-nya Mbak Nisa ngapain di Liverpool. Terus sebenarnya Mbak Nisa juga punya background bekerja sebagai dosen juga sebagai dosen arsitek. Dan pernah sebelum jadi dosen Mbak Nisa juga pernah bekerja. Jadi ada bekerja di beberapa perusahaan. Dan kalau kita lihat lagi, Mbak Nisa ternyata sebelumnya itu udah mencoba dan mendapatkan scholarship juga dari yang pertama itu LPDP. Terus yang kedua saksikan lagi sesi selanjutnya. Nah, terus kita kedatangan yang paling kuat di antara semua anak-anak PPI. Ini dia Bang Medi. Halo Bang Medi. Kabar? Halo semuanya, lupa di-mute. Halo. Okay. Sebagai background-nya, Bang Medi ini dulunya kuliah di Universitas Gadjah Mada di bidang geografi pembangunan wilayah. Kemudian melanjutkan di Portland State University, Oregon, USA, untuk master degree-nya di Urban and Regional Planning. Dan sekarang, nah kita lihat update-nya juga nanti, kira-kira Bang Medi sedang berseteru dengan di bidang apa nih di Liverpool. Sebagai profesionalnya, Bang Medi ini juga ternyata sudah join dengan banyak organisasi di Indonesia, baik dari Kemitraan Partnership Yogyakarta, BPR Natnias, kemudian ada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh, kemudian Bapeda Aceh, dan sekarang pun sedang bekerja di Sekretariat Daerah Aceh.
Sebagai informasi tambahan yang tidak kalah menariknya dari Bang Medi, ternyata Bang Medi ini sudah mendapatkan scholarship sebelumnya, yaitu dari USAID Prestasi untuk Master Degree Schlumberger. Kemudian ada Student Neso Indonesia. Kemudian ada juga Pusbindiklat Tren Bapenas. Kemudian ada Australia Awards Indonesia. Kemudian dilanjutkan lagi, Bang Medi pernah mendapatkan International Visitor Leadership Program. Dan sekarang juga sedang sebenarnya Bang Medi mendapatkan beasiswa juga untuk di Liverpool. Jadi ini memang ketiga orang ini tuh mendapatkan kesempatan yang sangat langka, mendapatkan beasiswa yang sangat mantap untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi di Liverpool. Oke, itu perkenalan singkat yang tidak singkatnya. Kita mulai ke hal-hal yang mungkin penonton pengen tahu juga, dan saya juga penasaran. Jadi untuk yang sekarang nih, mungkin dari masing-masing, aku mulai dari Agatha dulu kali ya, dari yang muda dulu. Kira-kira sekarang itu lagi sekolahnya di mana, jurusannya apa, dan lagi dapat beasiswanya itu apa? Oke, jadi sekarang di Liverpool saat ini saya lagi belajar untuk program studi Biomedical Science di Master of Science degree-nya. Nah, kebetulan saya di sini mendapatkan beasiswa dari the British Council, beasiswa untuk Women in STEM, dan saya mendapatkan beasiswa tersebut tahun kemarin 2021. Dan untuk master memang hanya 1 tahun di sini. Jadi ini sudah semester kedua dan beasiswa akan berakhir setelah selesai kuliah, of course. Udah dari saya gitu. Oke, thank you Agatha. Cepat ya memang ya S2 di aduh, Iya, dibandingkan di Indonesia. Betul sekali. Untuk orang pertama kita sudah tahu ternyata dia mendapatkan dari British Council. Kira-kira gimana yang lainnya? Kita lanjut ke Mbak Nisa mungkin. Mbak Nisa, gimana Mbak Nisa? Halo, kalau saya sekarang itu lagi ngambil program PhD di School of Architecture di University of Liverpool. Nah, untuk yang sekarang saya dapat beasiswanya dari Beasiswa Pendidikan Indonesia, Kemdikbud, Kementerian Pendidikan Budaya. Ini adalah program kerjasama yang baru antara Kemdikbud dan LPDP. Jadi pengelolanya itu yang sekarang dari Kemdikbud, tapi sebenarnya sumber dananya dari LPDP sama. Nah, jadi besaran beasiswanya itu sebenarnya kita dapat sama dengan yang anak LPDP. Nah, kalau yang BPI ini, dia itu khusus untuk pendidik biasanya yang dibuka. Jadi untuk dosen, tenaga kependidikan, dosennya juga dosen universitas, dosen vokasi, terus ada pelaku budaya juga, terus ada beasiswa S1 juga, banyak sebenarnya sih skema beasiswanya. Nah, ini baru dibuka tahun lalu. Jadi yang tadinya dulu ada beasiswa untuk dosen di LPDP, sekarang udah nggak ada. Jadi semua pindah di beasiswa Kemdikbud ini. Jadi programnya semua dikelola oleh Kemdikbud. Gitu. Ya ini semuanya full ya, fully covered. Boleh nih, sebelum lupa juga, kalau yang Agatha kira-kira fully covered gak sih? Karena kan kayaknya beda ya, British Council sama Kemdikbud. Oh, ya, jadi kalau dari British Council memang keuangannya diurus dari kampus dan semuanya dari British Council kan. Kebetulan ini semua fully covered, benar-benar full. Dan awalnya sebelum perkuliahan kita akan diberikan 3 bulan pre-sessional English course begitu. Dan untuk IELTS pun juga akan di-reimburse kalau misalnya memang teman-teman yang mau mendaftar membutuhkan tes IELTS, tapi baru bisa di-reimburse setelah keterima beasiswanya. Jadi begitu. Tapi semuanya fully covered. Oke. Menarik. Berarti semua fully covered. Oke. Kita lanjut ke Bang Medi. Bang Medi, bagaimana, ada perbedaan beasiswanya kah atau gimana nih Mbak? Oke, makasih Ana. Kalau saya sekarang sedang menempuh PhD
PhD in Planning ya, itu di Department of Geography and Planning di University of Liverpool. Baru 2 bulan di sini, dan memang seperti yang Anda sampaikan, background saya adalah PNS ya, PNS terutama di Pemda, di daerah gitu. Nah, saya dapat beasiswa dari LPDP, skema PNS TNI Polri. Jadi LPDP itu punya banyak skema, dan kurang lebih sama seperti yang Nisa sampaikan, kayak BPI tadi. Nah, kalau di LPDP itu sepemahaman saya, itu ada skema yang perguruan tinggi utama dunia, itu yang kampus-kampus top ya, yang 20 kampus besar di dunia. Kemudian ada skema reguler, juga ada skema khusus untuk afirmasi atau daerah-daerah yang khusus ya di Indonesia. Nah, kalau saya ini skema PNS TNI Polri, dan memang menariknya diskemakan seperti itu artinya kita akan berkompetisi dengan sesama profesi kita gitu. Jadi kalau kita apply sebagai skema PNS TNI Polri, berarti yang hanya boleh mengikuti skema tersebut adalah mereka yang PNS, mereka yang TNI, dan juga mereka yang Polri gitu. Nah, kalau yang reguler yang mungkin umum ya, siapapun boleh gitu, yang reguler umum. Nah, syaratnya itu beda-beda, Ana. Jadi kalau yang skema PNS TNI Polri ini dia lebih di beberapa kriteria, contoh IELTS, skor IELTS itu lebih rendah ya. Jadi kalau untuk PhD itu, kalau yang reguler mereka mintanya 7, kalau yang skema PNS TNI Polri, IELTS mereka mintanya 6,5 gitu. Nah, juga menyambung yang disampaikan Agatha, di LPDP ini juga seingat saya ada pengayaan bahasa gitu. Jadi tapi saya kurang ikutin ya bagaimana skema pengayaan bahasa, dan nanti yang uniknya di LPDP ini adalah kita diwajibkan untuk mengikuti yang namanya persiapan keberangkatan atau PK ya. Kalau di anak-anak LPDP pada tahu PK. Nah, kalau kita tidak mengikuti PK, walaupun sudah keterima di pengumuman LPDP, kita belum sah menjadi awardee-nya LPDP. Mungkin itu dulu ya, Ana ya, Antar. Oke. Menarik nih, menarik. Berarti semua sebenarnya fully covered. Terus bahkan untuk beberapa scholarship udah disiapin juga preparation bahasa. Iya benar. Dan preparation yang lainnya ya. Iya, fully covered juga, dan istimewanya saya kenapa sepengalaman saya hunting scholarship ini, LPDP menarik karena memang saya sudah berkeluarga, dan LPDP menyediakan family allowance gitu untuk tapi khusus bagi S3 ya, bagi penerima S3 itu akan ditanggung keluarga mulai tahun kedua sampai dengan tahun selesai ya, atau tahun keempat. Nah gitu. Jadi yang ditanggung itu kurang lebih hanya 2 anggota keluarga ya, 2 anggota keluarga, istri dan 1 anak, dan itu besarannya bisa hampir 50% dari yang diterima oleh awardee gitu. Nah itu mungkin yang saya belum melihat sih, mungkin di skema beasiswa lainnya ya yang mengcover keluarga, itu mungkin Ana. Oke. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan ya untuk melanjutkan edukasi sebenarnya. Kalaupun sudah berkeluarga, tenang, dari pemerintah juga sangat aware akan itu. Jadi ada biaya yang disediakan juga. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kan sebenarnya kalian dapat fully award scholarship. Kira-kira ada yang perlu sangat dipersiapkan nggak sih sebelumnya? Jadi kayak, apakah udah ada target nih, misalnya aku mau join nih tahun depan, apakah aku harus nyiapin dari tahun sebelumnya, atau mungkin cukup 6 bulan sebelumnya aja? Gimana nih, ada tips-tipsnya nggak nih? Mungkin dari Bang Medi dulu kali ya, karena Bang Medi tadi pas banget nih, ngomong ternyata ada klasifikasi LPDP ya, tipe-tipenya. Oke, Ana. Ada sebenarnya ya. Malah kalau saya karena background-nya PNS, sebenarnya kan tidak ada keharusan ya dari pemerintah daerah itu untuk melanjutkan S3 gitu. Tapi kalau aku mikirnya gini, kita sebenarnya kalau memang yang teman-teman yang pada serius nih, yang pada sedang memburu beasiswa, memang sudah harus menyiapkan rencana jauh-jauh hari ya, terutama mungkin ada teman-teman yang sedang S1 ingin melanjutkan S2, ataupun yang sedang S2 akan ingin melanjutkan S3, itu
memang kita harus mempersiapkan akademik yang bagus ya. Tapi nggak mesti bagus-bagus banget gitu, nggak harus yang namanya cum laude. Tetapi bagaimanapun juga hampir semua skema beasiswa itu mensyaratkan minimal IPK ya. IPK. Kalau LPDP ini mereka mensyaratkan kalau untuk yang S3 ingin melanjutkan S3 minimal S2-nya itu IPK 3,25 gitu. Nah, artinya yang aku temuin juga waktu aku apply S2 USAID prestasi dulu juga gitu. Mereka mensyaratkan IPK juga gitu. Artinya ya akademik harus bagus. Kemudian yang kedua adalah perbanyak pengalaman organisasi ya. Organisasi artinya jangan hanya menjadi mahasiswa yang kosan kampus library ya, atau perpus gitu, kosan kampus library. Tapi artinya gini, pilihan masing-masing gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya seandainya ada pengalaman organisasi yang nggak mesti yang muluk-muluk, ya itu bisa di ini ya, bisa di itu bagus untuk CV kalian gitu, CV kalian. Ketika dicantumkan pengalaman leadership dan team working itu kan sudah ketemu dengan pengalaman yang sudah pernah kita jalanin gitu ya. Nah, itu jauh-jauh hari. Terus kalau yang untuk detailnya sih, kalau LPDP itu kita sudah harus menyiapkan berkas kayak yang namanya ijazah. Nanti kita diminta buka akun online ya. Akun online itu kita bisa jauh-jauh hari sebelum pendaftaran dibuka oleh LPDP, kita sudah bisa mengupload yang namanya ijazah, transkrip nilai, dan hampir semua beasiswa itu sebenarnya ribet ya, banyak sekali persyaratan memang, dan untuk menyiapkan itu butuh waktu dan energi tentu ya. Jadi yang namanya essay gitu ya, essay nanti kita diminta untuk menulis essay tentang pengabdianku kepada Indonesia dan lain sebagainya gitu. Terus juga ada yang namanya personal statement, ada study objektif dan lain sebagainya. Itu memang sudah harus jauh-jauh hari disiapkan, Ana. Oke. Wah, ini aku akan menyambung juga nih ke bagian Mbak Nisa mungkin ya. Mbak Nisa, kira-kira kan ini kurang lebih sama nih, background-nya sama-sama dari Indonesia, pemerintah Indonesia. Apakah ada tambahan requirement juga nggak yang harus kita pantau? Kalau untuk di beasiswa BPI yang aku terutama yang untuk dosen, itu kita harus udah punya LOA. Harus punya LOA unconditional. Jadi ini agak lebih strict lagi sebenarnya. Jadi kemarin kita diminta harus udah punya LOA unconditional. Nah, jadi setelah yang dipersiapkan oleh yang disebutkan oleh Bang Medi tadi, sebenarnya sama. Berkas itu harus udah komplit semua esai segala macam, terus proposal studi itu juga harus disiapkan. Dan kalau misalnya untuk master sama S3 agak beda. Jadi mungkin master cuma 2-3 halaman, kalau misalnya yang PhD itu agak lebih panjang sebenarnya si proposal studinya. Karena harus make sense kan, selama 4 tahun studi itu mau ngapain aja, belajar apa, risetnya tentang apa. Nah, jadi kalau untuk yang PhD harus tarik mundur lagi lebih jauh, karena kita harus apply ke kampus dulu. Nah, ini prosesnya agak lebih panjang lagi karena nyari profesor yang cocok, nyari kampusnya, terus ya namanya pencari beasiswa tuh kan di awal kita sebenarnya menjaring benih, menebar benih kemana-mana ya. Jadi nggak dari kita tuh nggak hanya cuman oke, saya cuma mau daftar beasiswa ini aja karena ini yang saya paling eligible. Karena faktor X-nya tuh banyak banget kalau apply beasiswa. Jadi belum tentu kita nyobain satu langsung dapat juga sebenarnya nggak gitu. Jadi kalau saya waktu itu cari informasi sebanyak-banyaknya, cari kampus sebanyak-banyaknya, cari profesor sebanyak-banyaknya, nanti cari yang bales profesornya dan dapat LOA-nya di mana, terus cari kesempatan beasiswa di tiap negara kita apply itu ada atau enggak kesempatan beasiswanya, atau dari kampusnya ada beasiswa atau enggak. Nah, baru dari situ, oh saya udah dapat LOA dari kampus ini, terus oh di Indonesia ada kesempatan beasiswa ini, baru deh apply gitu. Tapi emang akan lebih baik kalau misalnya udah punya LOA duluan. Ya berarti kan kalau kayak gitu IELTS-nya lebih mundur lagi, Jadi emang persiapannya panjang sih sebenarnya. Setahun lah setidaknya. Kalau mepet-mepet tuh agak susah karena faktor X-nya tuh banyak banget untuk apply beasiswa. Gitu. Berarti paling aman tuh setahun ya? Setahun. Kalau untuk S3 ya? Karena ya itu setelah dapat beasiswa pun panjang perjalanannya sebenarnya. Jadi oke, dari sebelum
deadline kita submit aplikasi beasiswa, itu kita udah harus nyiapin setidaknya 6 bulan lah ya, minimal 6 bulan. Nah, kita juga harus spare waktu. Deadline beasiswanya ini kapan, intake kita masuk untuk start studinya kapan. Jadi harus ngecek ini kira-kira waktunya cukup atau enggak untuk apply visa dan lain sebagainya. Apalagi kemarin tahun lalu kita pas lagi pandemi kan. Benar. Jadi banyak banget lah hal-hal tak terduganya gitu. Dan juga walaupun kita beasiswanya fully covered ya, tapi tetap aja ternyata ada sejumlah uang yang harus disiapkan. Jadi modal awal untuk sebelum berangkat itu memang harus ada yang disiapkan. Jadi memang dia fully covered, tapi ya tetap aja lah kita harus punya spare. Jadi nggak nol banget gitu ternyata. Yang menarik nih. Berarti para pencari beasiswa memang harus benar-benar sudah define kalian mau apa, mau di mana, requirement-nya apa, dan topiknya. Menarik nih. Terus sebenarnya menarik juga nih ke Agatha. Apakah Agatha memiliki timeline yang sama buat mempersiapkan apply beasiswanya? Nah, kalau dari beasiswa saya itu kurang lebih sama seperti Mbak Nisa. Jadi kita harus sudah punya LOA. Tapi di sini LOA-nya bisa conditional atau unconditional, terserah selama udah dapat LOA dulu. Nah, kebetulan untuk The British Council ini agak sedikit bisa dibilang nggak bisa apply untuk semua universitas di UK. Jadi universitasnya itu terpilih dan yang milih ya memang dari The British Council sendiri. Nah, itu teman-teman bisa dapat informasinya di websitenya. Jadi untuk di websitenya, kita dari Indonesia sebenarnya itu untuk tahun ini kita bisa daftar ke Brunel University London sama Teesside University untuk masternya. Nah, pertama kita otomatis harus daftar dulu ke kampusnya nih. Nah, untuk tahun ini kan berarti Teesside atau Brunel, sama satu lagi LJMU, kampus saya sendiri. Sampai lupa. Nah, terus kemudian kalau misalnya untuk mendaftar ke kampus, otomatis kita butuh IELTS. Karena universitas-universitas di UK hanya menerima IELTS. Sayangnya mereka tidak bisa menerima TOEFL ITP. Jadi seperti beberapa beasiswa lain kan bisa tuh selama punya ITP dulu sih nggak apa-apa. Tapi untuk beasiswa saya sayang sekali harus udah punya IELTS. Nah, untuk mempersiapkan IELTS sendiri kan pasti teman-teman sudah tahu lah ya betapa susah dan mungkin nggak bisa sekali tes langsung berhasil dengan band yang diminta oleh kampus, oleh programnya. Nah, dan jangan lupa untuk tes IELTS sendiri juga sudah harus mengeluarkan biaya sebesar, kalau sekarang kalau nggak salah 3 juta. 3 juta rupiah. Naik lagi. Sekali tes. Jadi memang persiapannya dari IELTS dulu kalau untuk beasiswa saya. Setelah IELTS berhasil, baru bisa daftar kampus. Nah, untuk daftar kampus sama seperti yang Mbak Nisa dan Bang Medi lakukan juga melalui menulis personal statement. Itu sama juga, personal statement untuk kampus, untuk daftar di kampus jurusannya. Nah, setelah udah dapat LOE, untuk beasiswa saya baru bisa daftar beasiswanya, begitu. Dan kalau tahun saya kemarin itu dari Southeast Asia yang keterima di kampus saya hanya 5. Nah, jadi benar-benar highly kompetitif dan seingat saya untuk tahun ini juga akan seperti itu. 5 itu hanya dari Southeast Asia, bukan Indonesia saja. Jadi teman-teman pemburu beasiswa yang berminat untuk daftar The British Council harus benar-benar mempersiapkan aplikasinya semuanya. Dan tentu saja ada esai juga sama seperti LPDP dan BPI juga. Nah, kemudian untuk kampusnya di tahun ini sayangnya hanya ada 3. Teesside, Brunel University of London, dan LJMU sendiri. Nah, dan teman-teman
itu tidak bisa daftar ke sembarang jurusan. Jurusannya lebih benar-benar strict. lebih strict lagi. Iya, oke. Jadi jurusannya itu ditentukan sama kampusnya. Jadi kalau dari LJMU contohnya, sekarang yang dibuka itu ada MSc of Natural Product, kemudian Mental Health, International Public Health. Nah, jadi untuk teman-teman misal nih yang mau belajar biotech atau biomed seperti saya, sayang sekali tidak bisa. Nah, untuk jurusan itu adanya sekarang di Brunel University of London. Jadi emang harus agak susah dan sebenarnya ribet kalau memang baru dengar pertama, tapi ketika udah benar-benar paham, harusnya sih nggak seribet itu gitu. Oke. How long does it take? Jadi lama. Jadi cukup panjang ya. Dan Cukup panjang. kasarnya sih sebenarnya kalau sekarang di tahun ini jurusan aku nggak ada, tahun depan Bisa belum jadi tentu ada, juga ada, atau bisa Iya, juga belum tentu. ada gitu kan. Iya, Tapi belum kalau tentu. tahun ini ada, tahun depan belum tentu ada. Belum tentu. Itu terserah dari pihak kampus. Gitu. Oke, berarti para pemburu beasiswa juga berarti harus update terus sih kalau kayak gitu ya. Update terus, pantengin website dari British Council. Oke, itu juga menarik karena ternyata berbeda juga cara, sebenarnya requirement-nya sama, tapi prosesnya mungkin ya yang ada yang berbeda dikit. Oke, terus sebenarnya dari kita semua kan tahu nih ya, untuk di teman-teman kita di Liverpool ini sebenarnya postgraduate hitungannya ya. Mereka melanjutkan master, ada juga yang melanjutkan S3. Kira-kira dari kalian bertiga ada masukan nggak sih untuk scholarship undergraduate? Karena sebenarnya cukup jarang ya ada beasiswa undergraduate di ya untuk keluar negeri, karena kayaknya kebanyakan tetap dalam negeri ya. Kira-kira dari Mbak Nisa atau Bang Medi atau Agatha ada yang tahu nggak sih info-info kalau untuk undergraduate? Aku tahu. Apa nih? Boleh nih, asik nih, Kalau bagi-bagi nih. Untuk anak undergraduate, alhamdulillahnya nih, sekarang itu dari beasiswa yang aku, BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia itu ada skema untuk S1 di luar negeri. Oke, asik banget nih. Asik banget. Jadi, Asik. yang kemarin barengan tahun 2021 juga ada beberapa anak S1, tapi kan memang ini, jadi gimana ya, tahun lalu itu Mas Menteri Nadiem, dia itu memang punya visi yang jauh banget, emang pengen mengejar si Indonesia Emas 2045 ini. Jadi gimana caranya kirim warga Indonesia sebanyak mungkin untuk sekolah tinggi di tempat di kampus-kampus bagus di dunia. Nah, salah satunya banyak juga ada program lain yang ISMA, IISMA. Itu kalau misalnya lihat ada pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa S1 di Indonesia untuk ngambil 1 semester atau 2 semester di kampus luar negeri, itu ada. Terus ada juga yang kalau di beasiswa yang BPI, dia setahun full untuk program S1 di luar negeri. Yang barengan aku tuh ada yang di Oxford, ada yang di Amerika juga, ada yang di California, UC San Diego, apa gitu. Terus pokoknya banyak deh. Ada banyak juga. Yang di UK juga kalau nggak salah lebih dari 5 orang yang dapat beasiswa S1 full ya. Jadi untuk yang para anak SMA nih, kalau misalnya memang udah punya, oke, saya mau kuliah di luar negeri, prestasi bagus. Nah, tapi memang persyaratannya jadi lebih tinggi. Karena S1 ini mereka akan lihat nilai SMA-nya gimana, prestasi selama di bangku sekolah kayak gimana. Jadi sangat ya tadi dibilang Agatha ya, beasiswa itu highly kompetitif. Jadi memang nggak bisa, saya daftar langsung pasti dapat, nggak mungkin ya. Itu saya bilang juga ada faktor X-nya tuh banyak banget untuk daftar beasiswa. Jadi memang harus dikuat-kuatkan mentalnya. Jadi kalau yang dapat sekali daftar langsung dapat, alhamdulillah. Kalau misalnya yang harus coba, harus coba lagi ya, jangan patah semangat sih. Aku selalu ingat tiap daftar beasiswa tuh ya dari zaman dulu
pas pertama kali untuk S2 kan saya dapat LPDP. Itu juga sama tes IELTS-nya berkali-kali. Terus udah gitu apply beasiswa juga nggak langsung dapet. Itu tuh kan selalu nyari-nyari browsing-browsing kayak kisah-kisah orang-orang yang dapat pemburu beasiswa di online, kayak blog-blog gitu deh, sering ngeliatin. Terus selalu ingat sampai sekarang, kita nggak akan pernah tahu usaha keberapa kita akan berhasil. Jadi coba aja. Itu yang membuat aku tuh oke, cobain terus. Usaha ke-6 Mbak kalau aku. Apa? Iya nih. Kalau aku usaha ke-6 baru dapat beasiswa. Kan? Bener, karena emang nggak untung-untungannya tuh banget-bangetan deh beasiswa tuh. Kayak nanti ketika waktunya ada, ya aku tuh nyari beasiswa, nyari S3 dari 2018. Udah siapin proposal segala macam tuh udah dari 2018. Tapi pas beasiswanya waktu itu tadinya mau ngejar. Jadi kan aku alumni LPDP, ada program namanya beasiswa lanjutan. Dulu tuh. Jadi kalau ada linknya ya? Link khusus. Iya, boleh lanjut gitu, boleh lanjut. Jadi kalau misalnya udah selesai S2, terus tapi persyaratannya waktu itu harus publikasi kalau nggak salah 3 conference Scopus atau 1 jurnal internasional yang Q123 atau itu. Nah, waktu itu aku lagi ngumpulin udah dapat 3 paper Scopus, tiba-tiba dihapus beasiswa lanjutannya. Jadi batal. Terus udah gitu, yang tahun selanjutnya mau coba lagi 2019. Aku waktu itu udah dosen, tapi belum dapat NIDN. Belum dapat NIDN-nya, nomor induk dosen. Jadi nggak bisa daftar beasiswanya. Terus pas tahun 2020, pandemi, nggak dibuka beasiswanya. Aduh, iya sih ya. Yang bikin tricky juga tadi sempat disebut sama Agatha, list kampus. List kampus itu sangat dinamis ya, untuk baik di LPDP, terus di BPI juga. Kalau sekarang BPI ini dia list kampusnya lebih banyak daripada LPDP. Tapi ya itu kita harus ngecek-ngecek. Kalau di skema yang ini kampusnya listnya apa aja, kalau di skema yang ini apa aja, karena ya Bang Medi pernah cerita juga kan ada perbedaan antara yang reguler dan yang itu kita harus intinya tuh kalau pencari beasiswa harus mau cari informasi sih. Semua website-nya dibuka karena menurut aku untuk beasiswa sekarang di Indonesia tuh semuanya udah sangat jelas ya informasinya, di website-nya udah komplit, bookletnya kita dapatnya gampang, bisa cari orang-orang alumninya gimana. Jadi ya harus update info lah. Oke. Sama ini sih, sebenarnya aku penasaran ya, dari beasiswa itu kan sebenarnya timbal balik ya hitungannya. Kita kan dibayarin, pasti ada baliknya nih. Nah, kira-kira aku penasaran nih, kayak Bang Medi kan TNI nih, berarti ada kontrak gak setelah dari beasiswa, maksudnya dari S3 ini kayak harus kontrak dengan pemerintah Indonesia, bekerja di mana nggak? Iya, sebelumnya skemanya PNS TNI Polri, tapi saya bukan TNI. Aku PNS, jadi PNS Pemda. Skemanya itu hanya untuk PNS, TNI dan Polri gitu ya. Kalau aku sih PNS biasa, PNS Pemda gitu. Nah, kalau yang namanya kontrak khusus itu kan nggak ada ya. Artinya kontrak di LPDP itu ya kita diminta untuk mengabdi kepada Indonesia gitu. Nah, karena aku memang PNS, apalagi di daerah ya, ya secara status pekerjaan kan akan kembali gitu ya, akan kembali ke daerah gitu. Dan itu juga terikat dengan perjanjian tugas belajar namanya kalau di dunia pemerintahan itu, yang memang harus kembali gitu.
Nah, nyambung sedikit yang Ane sampaikan tadi tentang beasiswa S1, aku barusan jadi penasaran juga gitu, ada nggak ya? Karena selama ini kan LPDP itu Benar. ya hampir semua skema beasiswa sih itu adanya S2 dan S3 gitu. Nah, barusan aku Benar, coba betul. cek ternyata ada gitu, ada. Oke. Dan S1 itu tapi mereka hanya membagi untuk 3 kategori ya, termasuk S1 pelaku budaya, kemudian S1 Oh. yang prestasi, dan satunya lagi aku lupa tadi. Nah, Mhm. itu daftar kampusnya juga kebanyakan sih di dalam negeri ya, di Indonesia. Tapi di luar juga banyak gitu. Di Inggris juga banyak gitu. Nah, mungkin teman-teman yang memang baru selesai SMA ataupun SMK yang ingin nyari-nyari informasi, coba-coba meng-apply untuk beasiswa LPDP ya coba, karena LPDP setahu aku tuh sekarang sudah tutup ya yang tahap pertama ya, tapi untuk yang tahap kedua itu akan dibuka di Juli ya, di Juli. Nanti mungkin bisa teman-teman yang ini googling aja, di Juli akan dibuka. Jadi sekarang masanya untuk teman-teman bisa hunting berkas ya, artinya cari tahu sebanyak-banyaknya seperti yang Nisa bilang, namanya daftar kampus juga Agatha sampaikan sangat dibatasi gitu, bahkan berubah-berubah gitu ya. Jadi harus memang benar-benar dimonitor terus di online, di internet gitu. Nah, beberapa yang aku lihat itu juga fully funded, Ana. Jadi Asik. full artinya ya sepemahaman aku dalam mencari beasiswa nih dari dulu gitu kan. Hmm. Kayaknya baru-baru ini ya Nisa ya, S1 itu diakomodir oleh sponsor gitu ya. Jadi menarik sih sebenarnya timing-nya teman-teman pas. Nah, terkait dengan pengalaman aku juga setuju seperti yang Nisa dan Agatha sampaikan bahwasanya aku juga sebenarnya apply S3 ini beda-beda ya timingnya ya. Aku apply AAS, Australian Award Scholarship itu 4 kali dan itu selalu gagal gitu. Selalu gagal. Bahkan sudah masuk ke tahap wawancara yang bersisa hanya 4 orang, yang keterima bersisa 5 orang, yang keterima 3 orang, 2 orang yang nggak keterima termasuk aku gitu. Nah, jadi waktu itu aku udah ngantongin LOE dari UNSW di Australia, dan aku mikirnya, "Lah ini LOE sudah dari kampus bagus ya, kemungkinan diketerima." Karena juga di antara 5 itu aku sendiri yang PNS biasa, yang lainnya dosen gitu kan. Nah, ya aku mikirnya ya setuju kayak yang Nisa sampaikan gitu kan, kita jangan pernah berhenti ngelangkah ya, kita terus melangkah, terus mencari, kita nggak tahu ternyata milestone kita tuh kan beda-beda ya, achievement kita tuh beda-beda pasti. Jadi nggak usah minder dengan pencapaian orang lain, terus melangkah walaupun langkah kecil. Akhirnya ya aku coba apply LPDP kan, yang ya aku nggak pernah bayangkan aku akan apply LPDP karena masalah IELTS. Nah, dulu IELTS itu 7 kalau yang namanya S3 itu, dan bagi aku itu angka yang cukup susah untuk ngedapetin 7 gitu kan. Nah, masalah IELTS juga sebenarnya aku pengen share tips sih gitu kan, pengalaman yang Wah, aku boleh nih. jalanin gitu. Boleh nih. Karena gini, aku udah coba ngejalanin IELTS dan TOEFL IBT malah waktu USA dulu, yang ke US itu IBT ya, Internet Based TOEFL. Itu kita nggak diterima ITP ya, kayak yang Agatha sampaikan. Jadi kalau yang IELTS teman-teman, kalau aku sih saranin ya, aku nggak tahu teman-teman pernah pengalaman nggak sih. Kalau aku saranin teman-teman apply atau ambil IELTS yang berbasis komputer. Nah, itu yang kemungkinan kalau kami di daerah itu minim sekali pemahaman tentang IELTS komputer gitu. Apalagi di Aceh cuma 1 tempat tes IELTS dan itu paper based. Nah, kalau aku sih pengaruh banget gitu. Jadi IELTS komputer setahu aku itu di 2019 aku ikut hanya ada 2 tempat di Indonesia. Di Jakarta dua-duanya, satu di IALF Kuningan, satunya lagi di PMI ya kalau nggak salah. Aku nggak tahu sekarang ada nggak, katanya di Surabaya juga ada sih katanya, tapi aku belum ikut informasi itu. Bedanya teman-teman, kalau kita ikut IELTS komputer ini dari segi writing saja ya. Kalau paper based itu kan yang namanya kita nulis ya. Terus ada kesempatan waktu kita nge-review, ada yang redundant gitu kan. Wah, kita bagusnya ngeganti kan. Atau ada kurang verb-nya nih, verb-nya repot kan kalau kita nulis, hapus, ngeganti, nyelipin gitu kan. Nah, Iya, benar. kalau yang namanya writing komputer, udah kan teman-teman tinggal backspace, nambahin, redundant, Iya, benar banget. jadi pengalaman aku pertama sekali itu, aku bisa nge-review sampai 5 kali loh setelah tas 1 itu. Artinya semakin banyak kita review, semakin ketahuan kan, oh ini salahnya di sini, di sini. Nah, gitu juga untuk section listening, reading, terutama untuk yang bagian menghapus gitu kan. Atau jadi
komputer base itu sangat efektif dari segi waktu gitu. Karena kalau bagi aku pribadi, aku masih kewalahan dengan waktu, kadang-kadang masih harus denger apa gitu kan. Nah, kalau untuk yang speaking-nya itu tetap kita nggak pakai komputer. Speaking tetap face to face gitu ya. Beda dengan internet based TOEFL ya. Kalau speaking pakai komputer gitu. Nah, masalah sertifikat dan biaya sama aja dengan yang paper base gitu. Tapi aku herannya nggak tahu teman-teman, waktu aku ikut dulu sedikit sekali yang ngambil computer base, dan menurut aku itu adalah cara yang paling efektif, dan aku nggak pernah nyangka IELTS aku bisa 7 gitu ya. Biasanya aku 6 gitu kan. Paling banter itu 6,5. Begitu ikut IELTS komputer dapat 7 gitu. Nah, itulah makanya alasan aku berani apply LPDP. Kalau enggak, dan itu makanya alasan kenapa aku bisa ke Inggris gitu. Karena kan kalau untuk S3, kalau bukan LPDP, Chevening kan nggak nyediain S3 nih. Nah, jadi ya cuman LPDP, makanya akhirnya jatuhnya ke Inggris karena IELTS komputer itu gitu. Nah, itu mungkin mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang sedang kewalahan dengan skor IELTS mungkin. Mungkin itu, Ana. Oke, ini menarik sih. Ini menarik. Sedikit nambahin dari boleh. Pak Medi tentang IELTS komputer. Nah, itu setuju banget, Bang. Setuju banget. Itu sangat membantu banget. Nah, untuk teman-teman juga, ketika writing, emang kita kan ada yang namanya word counts itu kan kalau nggak salah ada 250 apa kalau nggak salah untuk yang yang kedua, saya lupa. Nah, dengan komputer dia udah otomatis ngitungin juga. Jadi nggak perlu, kalau kita paper based kan biasa 1, 2, 3, 4, 5 itu. Benar, iya benar. Iya, kalau komputer itu dia sudah ngitungin otomatis gitu. Jadi apalagi dengan era digitalisasi sekarang yang semuanya kita membaca, reading pun tuh dari HP, misal baca paper lah atau baca buku dari HP. Nah, kalau misalnya teman-teman prefer untuk reading, listening atau apapun dari digital, itu IELTS yang computer based itu sangat-sangat membantu. Benar kata Bang Medi, bisa sampai menaikkan poin atau band yang kita sendiri. Se-efektif itu sih komputer, kalau dari saya sendiri juga. Dan untuk saat ini, nah kebetulan minggu kemarin saya searching, sekarang udah banyak tempat computer based test. Contohnya bahkan di Makassar pun, untuk teman-teman yang di bagian timur, di Makassar itu sudah ada dari British Council. Itu udah ada computer based test untuk IELTS. Jadi dan karena pandemi, tapi sayangnya sekarang speaking-nya masih tetap akan ngomong dengan pengujinya, tapi berdasarkan Zoom, jadi online, face to face gitu. Tapi tetap gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang lebih suka membaca dari laptop atau dari HP, itu memang komputer adalah jawabannya. Kita sudah saatnya berpindah dari paper base ke computer base. Iya, benar-benar. Hasilnya juga lebih cepat loh. Hasilnya benar, aku ingat itu karena pas itu ngejar LOA terus computer base tuh menjawab semua. Dalam 5 hari kayaknya kalau nggak salah, 5 hari udah keluar seminggu. Soalnya kalau yang paper base lama banget kan, kayak 3 minggu gitu. 3 minggu. Keburu submit. Sering habis kuotanya kalau paper base. Betul. Selalu habis kalau di kotaku ya. Aku di Bandung. Itu di Bandung ada sih, aku cobain juga. Cuman memang trikinya yang si IELTS itu, kalau yang computer based, aku waktu itu agak miss pas listening. Jadi biasanya kan kita kalau ngejawab itu biasanya atas ke bawah gitu kan, runut. Iya, benar. Nah, kemarin tuh ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba ke samping. Jadi yang bagian harus ngisi-ngisi itu loh, kayak ngisi paragraf. Iya, benar-benar. Itu tuh ada yang harusnya ke samping. Jadi pas aku, loh kok kalimatnya beda, oh ternyata di samping. Itu agak skip. Jadi skip berapa pertanyaan gitu. Jadi emang harus latihan lah intinya kalau IELTS. Berarti harus ikutin kayak beberapa juga ada mock up komputer nggak sih dari British Council, dia nyiapin juga. Jadi benar banget. Benar, ini tips yang baik sih. Ini baru mau nanya tips and triknya bisa dapat beasiswa. Maksudnya kan sudah ada jatuh bangunnya nih mengejar beasiswa. Nah, tips and triknya tuh apa sih biar kira-kira bisa ngelewatin tahap, ya at least tahap pertama deh udah aman gitu. Jadi tinggal nyiapin interview atau tambah-tambahan lain, step lainnya. Kira-kira ada tips and triknya nggak nih? Mungkin dari Agatha dulu kali.
sekarang? Oke, kalau dari British Council beasiswanya tips and triknya jawab pertanyaannya as honest as possible, dan kemudian jangan memberikan informasi yang salah, seperti contoh student ID misal. Karena di sini itu mereka lebih canggih, kayak one step ahead kampusnya. Maksud saya adalah seperti misalnya teman-teman sebenarnya belum dapat nih LOE dan belum dapat student ID. Tapi ketika menjawab esai dan pertanyaan sudah bilang bahwa oh ini student ID saya. Bahkan padahal sebenarnya belum ada tuh. Nah, nanti di sistemnya sini di kampus saya misalnya di LGMU contohnya, itu mereka akan track apakah student ID ini sudah terdaftar atau belum gitu. Nah, kalau belum terdaftar ya sudah langsung dieliminasi dan ternyata ketahuan oh berarti kamu belum mendaftar, kok sudah punya student ID sendiri. Nah, gitu. Jadi, benar-benar jawab sejujur-jujurnya. Kemudian, untuk personal statement itu you have to come up atau kayak kalian harus punya suatu masalah di mana masalah tersebut bisa diatasi atau dijawab dengan jurusan yang akan kalian pelajari. Master misalnya kalau kasus saya. Jadi misalnya kalau di saya biomedical science. Nah, saya punya satu masalah nih. Nah, masalah ini ternyata bisa diatasi dengan saya belajar di biomedical science. Nah, contohnya seperti itu. Kalau untuk beasiswanya sendiri, di sini cukup straightforward, jadi tidak ada interview tahun saya, jadi benar-benar proses seleksinya dari dokumen-dokumen aplikasi kayak esai, semua jawaban-jawaban dari pertanyaan mereka masuk, terus kemudian udah nggak ada interview lagi, sudah langsung ada pemberitahuannya bahwa keterima beasiswa itu atau tidak, seperti itu. Itu tahun kemarin, jadi kalau untuk tahun ini juga agak berbeda. Nah, bedanya satu lagi adalah untuk tahun ini diwajibkan untuk kembali ke Indonesia untuk minimum setahu saya 2 tahun kalau nggak salah. Nah, kalau tahun saya karena baru pertama kali tahunnya British Council beasiswa ini, kita tidak diwajibkan untuk kembali. Jadi benar-benar fleksibel, terserah mau kembali ke Indonesia atau tidak. Gitu. Tapi sayangnya untuk tahun ini agak berbeda. Kalau nggak salah saya dengar dari regional manager di sini kayak akan ada kontrak gitu tanda tangan untuk kembali ke Indonesia. Gitu kalau dari saya. Kalau dari Mbak Nisa gimana Mbak Nisa? Ada tips and triknya nggak? Terus di kontrak berapa lama nih jadi dosen ya? Oh ya, kalau tips and trick apa ya? Harus ini sih buat timeline tetap. Jadi mau masuknya start bulan, kalau dapat LOA nih ya, dapat LOA kita kira-kira kita dapat mau carinya sampai kapan nih, terus mau nyari berapa kampus, terus udah milih oke, kampus ini aja, itunya harus itu dari diri sendiri kan, harus dari diri sendiri. Oke, saya udah mau fix nih mau kampus ini, terus udah gitu persiap bikin timeline lagi untuk beasiswanya sampai proses sampai kira-kira kita berangkat tuh butuh apa aja itu harus dicatat. Jadi dokumen apa aja yang harus dicatat, yang dikumpulin, terus misalnya dokumen-dokumen kan harus ditranslate ya. Iya, benar juga tuh. Terus dan harus resmi, itu harus dikumpulin gimana caranya. Terus kalau harus ada tes-tes kayak ke UK kan ada tes paru-paru dan lain sebagainya. Terus juga jadi hal-hal ini tuh kelihatannya sepele, tapi menghabiskan waktu dan stres juga. Jadi jangan dikira, oh saya udah dapat beasiswa, gampang nih ke depannya. Oh tidak seperti itu ternyata. Jadi itu tadi udah disinggung pertama, harus nyiapin juga modal, karena dari beasiswa saya sendiri, di awal itu semuanya reimburse. Jadi untuk asuransi, itu UK kan untuk PhD 4 tahun ya. Jadi PhD-nya 4 tahun, bayar asuransinya. Terus kemarin saya ada harus karantina juga. Karantina bayar sendiri dulu. Terus udah gitu bayar visa juga sendiri dulu.
Terus Akomodasi gimana akomodasi, Mbak? akomodasi juga deposit pertama harus bayar sendiri dulu. Terus pokoknya banyak banget yang ternyata pas ditambahin semuanya loh kok 150 juta. Jadi Langsung disebut jumlahnya. ya, karena concernnya agak berat ternyata pas selama pandemi kemarin. Mungkin kalau udah yang tahun sekarang udah diangkat ya si peraturan untuk kayak gitunya, jadi agak lebih longgar sedikit ya, berkurang 50 juta, lumayan lah ya. Terus untuk yang lain-lainnya itu siapkan biaya, siapkan mental, apalagi ya, kalau misalnya tips and trick, jangan males baca, ikutin semua aturannya. Jadi gini sih prinsipnya, karena beasiswa itu kan kita yang butuh duit ya sebenarnya. Kita yang butuh uang mereka untuk bisa membiayai kita sekolah. Jadi ikutin aja aturan mainnya mereka. Mereka minta, sesudahnya harus pulang ke Indonesia dan harus kontrak biasanya 2N+1. Ya udah ikutin. Ikutin aja. Jadi ya siapa sih yang mau ngasih ke kalian uang sekian miliar hanya untuk belajar? Itu kan itu privilege ya sebenarnya. Jadi ikutin aja aturan mainnya. Mau ngeluh-ngeluh tuh ya gimana, proses administrasi ini, berkas-berkas tuh memang harus dijalanin. Jadi ya terima aja, karena itu the least we can do ya untuk mendapatkan rezeki gratis untuk sekolah gitu. Itu sih dari aku. Nah, mungkin Bang Medi ada tambahan lagi nggak nih Bang Medi? Kayak maksudnya, karena yang IELTS itu menarik sih, benar. Kayak kita juga kadang-kadang skip ya. Yang basic, yang paling penting kita nggak kasih tips. Mungkin sebenarnya yang di samping Agatha sama Nisa itu udah lengkap ya, udah komplit sih sebenarnya ya. Cuman kalau saya pengalaman pribadi aja nih lagi kan, kalau terkait dengan sedikit nambahin dan mungkin yang Agatha dan Nisa sampaikan terkait dengan topik research ya, ataupun bagi mereka yang ingin, bagi teman, karena kan audiensnya podcast PPI Liverpool ini kan nggak hanya mereka yang mau ke Inggris atau mau ke Liverpool nih, saya yakin semuanya juga mungkin sedang menonton gitu kan, yang mereka tujuannya ke Australia, ke US ataupun kemanapun gitu. Nah, sebenarnya yang menarik yang di pertama yang Agatha sampaikan ya, artinya British Council itu mereka punya mission ya, mereka punya agenda kerja gitu yang kemudian menjadi fokusnya mereka di negara kita gitu. Nah, itu yang menjadi menarik. Karena aku ngelihat pengalaman di Apply AAS dulu, di Australian Award Scholarship itu kita juga harus ngelihat, aku mikirnya aku cuma pengen nyari topik yang selaras dengan kepentingan agenda kerjanya Australian Embassy gitu. Nah, ini kan connect dengan disampaikan Agatha ya, artinya British Council sangat membatasi apa saja topik yang kemudian akan dikaitkan dengan tujuan kampus ya. Nah, itu yang teman-teman harus ingat gitu. Jadi kalau memang teman-teman pengen apply, let's say beasiswa USAID, lihat gitu kan apa saja sih agenda kerja USAID di Indonesia gitu kan, bidang apa saja yang mereka interest gitu. Nah, kalau emang teman-teman pengen apply Chevening, mungkin bisa ngelihat British Council. Teman-teman pengen apply AAS, itu bisa lihat Australian Embassy. Apa saja sih misi mereka, yang misi agenda kerja, hubungan kerja sama mereka dengan pemerintah Indonesia di bidang apa. Nah, itu yang teman-teman angkat sebagai, kalau yang mau S3 ya sebaiknya diangkat menjadi rencana riset. Kalau yang mau S2 diangkat sebagai yang namanya personal statement ataupun study objektif ya. Itu mungkin poin yang akan mereka lihat. Karena begitu tidak sesuai dengan kepentingannya mereka, ya sudah, kalian out gitu kan. Kamu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kami ke depan kan gitu. Beda dengan LPDP ya mungkin ya, karena LPDP dari funding dari negara kita sendiri, sepertinya walaupun dibatasi tapi banyak ya pilihan apapun kita bisa mengapply bidangnya. Itu yang pertama mungkin Anda. Kemudian nyambung yang disampaikan Nisa mengenai timeline itu penting sekali ya. Nah, kalau aku sih yang aku lakuin tuh aku ngebuat daftar kampus ya. Jadi aku buat daftar kampus berdasarkan hasil research proposal aku nyari itu. Bahkan aku nge-emailin, setelah aku buat research proposal, aku nge-email hampir ratusan profesor gitu ya, yang kan email gratis ya, kan nggak berbayar. Kita kalau zaman dulu ya, zaman dulu kan kayaknya apply ke kampus tuh harus bayar dulu gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal nge-email si profesor gitu, aku ngebuat daftar di Excel kecil gitu,
negara, kemudian nama kampus, kemudian profesor yang aku sudah email gitu kan. Ya itu terus progresnya gitu, progres gitu. Nah, memang awalnya sih nggak niat gitu ya ngelanjutin S3, tapi begitu aku coba buat, kok kayaknya apa namanya, ini lebih bagus untuk pakem aku gitu kan, untuk monitor gimana sih perkembangannya. Nah, akhirnya saya emailin tuh semua profesor. Nah, cara ngemailnya juga ada, menurut aku juga ada tipsnya gitu kan. Teman-teman kan profesor itu dia bakal menerima email puluhan setiap harinya dari seluruh dunia kan. Nah, teman-teman ngelihat nih, masuk website University of Liverpool misalnya, atau Liverpool John Moores University gitu. Ada profesor yang satu bidang dengan teman-teman. Kemudian dia mencantumkan saya available untuk membimbing PhD misalnya, ataupun kalau S2 beda ya. Kalau untuk PhD seperti itu. Nah, itu kan dia bisa menerima email dari seluruh dunia gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya email kita dibaca oleh dia gitu kan. Nah, aku pernah baca dulu. Jadi tipsnya itu di subjeknya email itu di caps lock, teman-teman. Caps lock gitu kan. Coba teman-teman sendiri lah kalau udah nerima email yang namanya subjek di caps lock, eye catching kan gitu kan. Nah, yang aku lakuin seperti itu. Jadi tak buat potential student from Indonesia gitu kan. Yang penting si profesor, wah ini apa ini gitu kan. Baru dia kemudian baca tentang topik kita dan lain sebagainya. Yang penting dia mau eye catching dulu ke email kita itu. Nah, terus aku ngemailin dan aku buat progres di checklist matrik itu, tak buat oh ini sudah ngejawab, oh ini sudah menolak, oh ini dari ratusan itu yang ditolak itu biasa gitu ya teman-teman. Kemudian nggak dibalas juga itu biasa gitu kan. Jangan jadikan itu minder gitu. Malah aku pernah apply ke Australia, ke Jerman waktu itu, katanya apa ini kamu mau riset ini nggak akademik gitu kan dan lain sebagainya. Di Australia ngomongnya riset yang sama yang aku ajukan ini potensial banget, saya mau membimbing kamu gitu. Kan beda teman-teman. Terus tak coba email ke US gitu juga, ini risetnya nggak begitu ini gitu. Tapi di Inggris bilangnya wah ini sangat potensial. Jadi teman-teman nggak usah minder ketika yang namanya proposal riset teman-teman ditolak oleh satu dosen, satu negara itu, kemudian ini layak nggak sih? Udah lanjut aja gitu kan. Toh kita namanya PhD setahun kita diberikan waktu untuk ngembangin riset proposal gitu. Jadi buat timeline seperti yang Nisa bilang, buat matriks kampus dan lain sebagainya. Nah, tips yang terakhir mungkin Ana itu terkait dengan yang Agatha sampaikan juga gitu ya. Artinya jangan mengada-ngada gitu kan. Dan ketika kita menulis, kalau teman-teman yang sekarang mau lanjut S2, ketika teman-teman menulis personal statement itu kan mengenai eksplorasi diri teman-teman ya. Artinya ketika teman-teman menyampaikan dalam essay itu bahwasanya teman-teman punya leadership gitu kan, punya jiwa kepemimpinan. Jadi kalau bagi aku jangan cuma ngebuat ya saya punya leadership yang kuat, kasih bukti gitu, contoh Anda punya leadership itu apa gitu. Nggak mesti yang namanya saya pernah memimpin organisasi ini, nggak mesti teman-teman. Teman-teman pernah terlibat di satu event kecil saja, event olahraga saja, kemudian teman-teman dipercayakan menjadi koordinator kah atau apa, itu sudah cukup menjadi bukti bahwasanya teman-teman punya leadership gitu ya. Artinya yang leadership di sini bukan berarti yang harus memimpin organisasi besar, enggak. Kemudian saya punya teamwork yang bagus gitu. Buktinya apa gitu? Sampaikan di ini. Contohnya ketika saya di kuliah S1, ketika saya dengan teman-teman menyelenggarakan event bazar kah, event sosial kah, kami bekerja sama, nah gitu. Jadi ada bukti yang konkret yang teman-teman sampaikan di dalam personal statement gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan saya punya leadership yang kuat, saya punya skill teamwork yang bagus gitu kan, tapi sajikan bukti yang sederhana saja gitu. Nah, pengalaman aku nih dulu ketika aku ditanya kamu kan bakal ngerantau jauh nih gitu. Kamu sudah berkeluarga, kamu bakal ninggalin keluarga dong gitu. Gimana tuh? Nah, aku ngasih bukti gitu kan. Nah, karena kondisi waktu itu aku juga LDR dengan istri gitu. Aku sampaikan ya saya juga sekarang sudah terlatih untuk itu gitu kan. Atau ketika aku ditanya kamu ke US nanti atau ke Inggris nanti bakal menghadapi culture shock gitu kan. Bagaimana nih gitu. Aku bilang ya saya akan baik-baik saja. Buktinya ketika saya merantau dari Aceh ke Jogja kan gitu. Aku contoh. Aku dulu S1 di UGM. Ketika saya ngerantau dari Aceh ke Jogja saja walaupun sesama Indonesia tapi budayanya juga beda gitu. Makanan juga beda gitu kan. Tapi saya baik-baik saja dan saya bisa menyelesaikan kuliah itu gitu. Nah, itu juga nggak hanya di personal statement, teman-teman. Di wawancara itu penting sekali. Penting sekali. Di wawancara itu teman-teman ketika sampai di tahap wawancara itu
selalu berikan bukti ya, apa yang teman-teman sampaikan itu berikan contoh. Mereka mau mendengar contoh terhadap apa yang skill yang kita miliki gitu ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah berhasil, tipsnya jangan lupa berbagi gitu kan. Yang lain, karena semakin berbagi, mudah-mudahan semakin banyak yang balik ke kita. Itu mungkin Hana dari aku. Oke, thank you banget Bang Medi. Itu benar-benar sangat memberikan insight sih. Sebenarnya kalian bertiga sih. Aku bangga sekali memiliki teman-teman PPI Liverpool yang seperti ini. Aku sangat terinspirasi juga sih, kayak ternyata memang ya orang-orang yang mendapatkan beasiswa itu memang orang yang memang deserve untuk mendapatkan beasiswa, karena mereka ada mempersiapkan lebih daripada yang mungkin biaya sendiri atau dari yang lainnya gitu sih. Nah, sebenarnya ini udah cukup. Terima kasih, waktunya udah sangat berharga sih sebenarnya. Terima kasih untuk sudah waktunya diluangkan buat berbagi sama teman-teman penonton podcast PPI Liverpool. Sebagai penutup, sebenarnya aku cuma mau memberikan lagi nih outline dari semuanya, terutama yang bagian tips and trick buat yang mengejar beasiswa. Yang pertama harus cari tahu update semua yang beasiswa yang ada, yang mungkin kalian udah tahu dari LPDP, British Council, atau yang lainnya. Lihat dari requirement-nya, term and condition-nya, itu yang terbarunya tuh apa. Terus yang kedua, jangan lupa kamu harus bikin timeline diri kamu sendiri, strict buat diri kamu sendiri. Kamu harus kumpulin dokumennya kapan, harus nyiapinnya berapa lama, itu harus siapkanlah skema timeline itu. Terus yang ketiga, yang paling penting juga sebenarnya dari personal kamu sendiri, kamu harus bisa selalu pantang menyerah, harus bisa percaya sama kemampuan diri sendiri kamu juga, udah define kamu maunya apa, terus sabar, sama jujur. Dan yang terakhir, yang terakhir itu sebenarnya lebih ke basic kemampuan ini kali ya, basic kemampuan kamu dalam bekerja atau nanti secara profesionalnya kamu harus udah bisa gimana cara email yang baik, gimana cara bikin personal statement yang baik. Itu kan sebenarnya basic professional skill ya yang harus disiapin. Itu juga tips and triknya. Jadi sekian dari podcast. Terima kasih untuk waktunya Agatha, Mbak Nisa, Bang Medi. Thank you semua buat yang nonton juga. Terima kasih semuanya. Saya yang terima kasih kesempatannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan LivePod. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow IG kami di @ppi_liverpool. Juga di website kami di www.ppiliverpool.org. Terima kasih.